Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarfina Zakiyah dengan program studi Ilmu Pemerintahan dengan nomor NIM E10322210045. Di sini saya akan membuat video presentasi atas dasar pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan Publik. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu dari pertama adalah membuat paper, kedua adalah membuat magazine yaitu majalah, dan yang ketiga sekarang adalah membuat video presentasi atas dasar bedah kasus saya. Di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu polemik pemerataan di Kota Pontianak dengan berdirinya SMA Negeri 11 Pontianak karena kebijakan sistem zonasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai sistem zonasi. Jadi, mengapa SMA Negeri 11 ini lahir? SMA Negeri 11 ini lahir adalah tuntutan dari pemerataan pendidikan yang ada di Kota Pontianak karena tuntutan dari kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sebuah sistem, yaitu sebuah sistem di ranah pendidikan untuk lewat jalur masuk anak-anak sekolah. Dulu, anak-anak sekolah itu jalur masuknya cukup kesempatannya cukup besar untuk melalui tes-tes. Tapi sekarang, untuk masuk sekolah, tes itu hanya sudah tidak diperlukan lagi malahan. Untuk masuk ke sekolah itu dulu ya, kita pakai seperti ujian nasional dan sebagainya. Jadi selama kita bersekolah 3 tahun atau 6 tahun di SD, itu ditentukan dengan tiga mata kuliah, 3 mata pelajaran. 3 mata pelajarannya itu biasa zaman saya SD ya, saya mau masuk SMP itu dites dengan ada namanya mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. 3 pelajaran ini yang akan menentukan betapa pentingnya kita, betapa hebatnya kita telah menyelesaikan studi itu, dan ditentukan hanya dengan 3 mata pelajaran itu dan berdurasi hanya berapa hari. Jadi ketika nilai ketiga ini rendah, selesai. Dengan adanya tes saat itu, ujian nasional, kita betul-betul bersikeras untuk momentum waktu ujian 3 mata pelajaran itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang adalah masanya sistem zonasi, di mana 90% itu menggunakan jalur sistem zonasi. 5% adalah nilai prestasi. Ini akademik maupun non-akademik. 5% lagi adalah jalur pemindahan orang tua, pemindahan entah tugas, pemindahan kerjaan ke suatu kota, jadi anaknya bisa mendapatkan kapasitas itu. Dan dulu itu ada yang namanya kasta, sekolah dengan kasta tertinggi, ada yang namanya kasta favorit, ada yang tidak favorit. Jadi itu biasa dibedakan menjadi top 3, top 5, dan top 10. Top 3 sekolah terbaik, top 5 sekolah terbaik, dan top 10 sekolah terbaik. Tapi jika sekolahnya hanya ada 10 sekolah ya, hanya diambil biasa top 3 aja, sekolah yang unggul favorit. Dan dengan adanya sistem zonasi itu, diharapkan kasta-kasta sekolah favorit itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena masyarakat yang tinggal di sekolah berdekatan dengan sekolah-sekolah top 3, top 5 itu, mereka hanya bisa melihat bagusnya sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut, tapi mereka tidak dapat bisa merasakan dampak dari kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Mereka tidak dapat bisa memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Jadi pemerintah bersikeras untuk tidak bisa. Pendidikan kita sudah harus namanya rata. Pendidikan kita sudah tidak adanya lagi kasta top 3, top 5, sekolah favorit dan dan sebagainya macam. Jadi pemerintah menghadirkan
kebijakan sistem zonasi itu. Tapi cukup disayangkan, sistem zonasi ini belum benar-benar bisa mengakomodasi. Masih banyak catatan, masih banyak celah yang harus diperbaiki agar sistem zonasi ini bisa benar-benar berjalan dengan semestinya. Sistem zonasi ini banyak sekali kasusnya yang menimbulkan banyak sekali perdebatan, yaitu adalah kasus pemindahan KK. Pertama adalah pemindahan KK, yaitu ketika orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit itu, mereka terpaksa memindahkan kakaknya berdekatan dengan memindahkan kakaknya ke tempat saudara yang tinggalnya berdekatan dengan sekolah tersebut, sehingga anaknya pindah ke kakak itu dan anaknya bisa masuk lewat jalur itu. Itu bisa dikatakan jalur yang curang, karena jadi kapasitas yang seharusnya untuk sistem zonasi di daerah sekitar lebih mengecil lagi karena sudah banyaknya kasus seperti itu. Itu yang pertama, dan masih banyak sekali kasus-kasus dari sistem zonasi itu. Dan sekarang di Kota Pontianak mengenai pemerataan pendidikan dan pemerataan sekolah di Kota Pontianak itu cukup mengkhawatirkan. Saya mengambil kasus yaitu di lingkup tingkat sekolah menengah atas, yaitu SMA. Di SMA, sebelum adanya sistem zonasi, itu hanya total jumlahnya hanya 10 sekolah. Ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, sampailah ke SMA 10. Sedangkan 10 sekolah ini tidak tersebar secara merata ke seluruh kecamatan. Dan sekarang saya akan membahas di Kecamatan Pontianak Barat. Kecamatan Pontianak Barat ini bisa dikatakan dengan jumlah penduduk cukup banyak di Kota Pontianak. Dan berdirinya SMA Negeri 11 Pontianak atas dasar keluhan masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat yang tidak bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri lagi. Karena sekolah di Kecamatan Pontianak Barat itu hanya ada satu sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Pontianak. Sedangkan masyarakatnya banyak, jadi masyarakat bingung untuk memasukkan anaknya kemana lagi. Mereka ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta, oke, untuk mereka yang orang kaya. Tapi untuk mereka yang biasa-biasa saja, mereka bingung sekali ingin memasukkan anaknya kemana. Jadi, masyarakat terus mendesak pemerintah, ini bagaimana solusinya? Sehingga pemerintah Kota Pontianak saat itu mengambil sebuah kebijakan, yaitu membuat sebuah sekolah baru, yaitu hadirlah di tahun 2021 sekolah SMA Negeri 11 Pontianak. Dengan berdirinya SMA Negeri 11 Pontianak, apakah menjawab solusi dengan sebenarnya? Belum tentu. Mungkin satu masalah telah selesai, yaitu jadinya masyarakat yang anaknya ingin sekolah jadi yang masih bingung. Saat itu sudah ada jawaban, yaitu mereka tidak bisa memasukkan anaknya ke SMA Negeri 2 Pontianak. Mereka akhirnya ada solusi, yaitu memasukkan anaknya ke SMA Negeri 11 Pontianak. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah fokus pemerintah. Sistem zonasi ini kan bahasanya adalah fokus di pemerataan pendidikan yang ada di Kota Pontianak. Tapi sampai hari ini sistem zonasi itu ada, fokus pemerataan pendidikan itu belum benar-benar dapat terlayangkan. Masih tetap ada kok namanya sekolah favorit, top 3, top 5 itu masih ada di Kota Pontianak sendiri. Orang-orang tua di sini masih bersikeras untuk melakukan cara-cara curang agar anaknya tetap bisa masuk ke sekolah top 3, top 5 itu. Karena apa? Pertama, sekolah baru, kualitas pendidikannya masih belum bisa kita pastikan. Dan memang jelas, sangat amat di bawah. Mereka di sistem zonasi ini dipaksa untuk setara. Sekolah A, B, C, D, E, F, G, 10 dan sekarang sudah ada 12 sekolah ya, karena adanya sistem zonasi. Di Kota Pontianak sudah ada 12 sekolah SMA. 12 sekolah ini dipaksa untuk setara, sama,
masyarakat dituntut untuk, 12 sekolah ini tetap sama kok, bebas kok kalian mau pilih yang mana asalkan sama dengan wilayah kalian. Tapi faktanya, kualitas pendidikan dari 12 sekolah ini semuanya berbeda, jauh sekali. Bisa dikatakan kasta favorit di zaman dahulu masih melekat hingga sekarang. Karena untuk proses membuat kualitas pendidikan itu tidak serta-merta langsung bisa secepat itu, secepat kilat, tidak mungkin. Setiap sekolah ini dipaksa untuk sama dan setara, tapi SMA itu kan lanjutnya adalah ke jenjang kuliah. Sedangkan jenjang kuliah, yaitu ada namanya jalur rapot, para calon mahasiswa dipaksa untuk mempunyai track record. Untuk mempunyai track record setiap sekolahnya adalah mereka harus mempunyai alumni banyak punya alumni yang kuliah di tempat itu. Mereka harus punya banyak alumni yang baru kuliah di tempat itu. Sedangkan sekolah baru, apa yang bisa diharapkan dari sekolah baru? Sekolah baru mereka punya alumni yang banyak di kuliah dan berkuliah di tempat tersebut, itu sangat nihil jika kita mengharapkan hal itu. Jadi itu seperti ya tidak apple to apple, tidak adil namanya. Fokusnya adalah pemerataan pendidikan sehingga sekarang melahirkan masalah baru, yaitu para siswa yang bersekolah di sekolah baru ini, yaitu sekolah misalnya yang saya ambil kasusnya adalah SMA Negeri 11 Pontianak. Mereka lebih sedikit peluangnya untuk bisa masuk ke kampus-kampus impian mereka. Di kampus impian saja, di bahasan kampus saja, masih ada namanya kasta kampus favorit. Bagaimana jika SMA, sedangkan SMA harus sama, tapi di kuliah mereka harus melihat gitu, adanya kuliah yang bagus, adanya kuliah yang kurang gitu. Tapi di fokus di kota Pontianak itu kan adalah mengejar ke UNTAN, Universitas Tanjung Pura. Sedangkan para siswa di sekolah baru itu mereka tidak punya banyak alumni yang berkuliah di universitas tersebut, sehingga para siswa yang telah bersekolah di SMA baru ini kesulitannya mungkin lebih sulit daripada mereka yang sudah mempunyai track record bagus di sekolah tersebut. Bayangkan, SMA Negeri 11 harus bersaing dengan SMA Negeri 3 Pontianak. SMA Negeri 11 harus bersaing dengan SMA Negeri 1 Pontianak. Ini bersaingnya dalam artian bersaing secara masuk ke kampus impian. Mereka seperti tidak adil, tidak apple to apple lah bahasanya. Cukup miris. Dan juga adalah mengenai pemerataan pendidikan, pemerataan sekolah yang ada di kota Pontianak, itu tidak adil dalam segi pemerataan guru. Guru yang ada di sekolah yang baik itu, yang di sekolah favorit itu, tidak terlalu dipencar-pencar ke sekolah-sekolah tersebut. SMA Negeri 11 hanya mendapatkan sumbangsi guru dari SMA Negeri 8 Pontianak. Sedangkan SMA Negeri 8 Pontianak bisa dikatakan bukan sekolah favorit di zaman dulu. Sedangkan sekolah guru-guru, para tenaga pendidik di SMA negeri yang top-top itu, yaitu SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, itu tidak dipencar para gurunya. Sehingga kualitas guru di SMA Negeri 11 juga masih dikatakan harus perlu banyak bebenah, masih harus perlu banyak proses. Karena para gurunya masih dikatakan kualitas yang masih harus berproses, sehingga mereka melahirkan para siswa-siswa yang juga masih perlu banyak catatan dalam hidup mereka. Seperti mereka seperti dipaksa untuk bersaing tapi dengan kapasitas yang kurang. Itu seperti momentum yang seperti suatu hal yang tidak adil lah. Fokusnya adalah pemerataan pendidikan, tapi sebenarnya jika kita bedah lagi, jika kita ulas lagi, masih banyak celah dari itu semua. Jadi sebenarnya solusi yang bisa kita lihat adalah
Pemerintah. Pemerintah ketika menghadirkan sekolah baru, dia harus bisa lebih gencar mengamati, mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Mereka telah mengambil keputusan untuk membuat sekolah baru, ya mereka harus terus-terusan mengawasi bagaimana berjalannya sekolah tersebut. Apakah dicek terus, apakah sekolah tersebut sudah layak, apakah sekolah tersebut sudah lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah harus terus mengawasi hal itu. Dan juga yang kedua adalah persebaran para pendidik-pendidik yang berkualitas sudah harus disebar secara merata. Kasus kita adalah di SMA Negeri 11 Pontianak itu adalah para gurunya bisa dikatakan belum benar-benar mampu punya kualitas yang baik dengan sekolah-sekolah yang lain. Kepala sekolahnya cukup disayangkan juga. Kepala sekolah di SMA Negeri 11 Pontianak itu bisa dikatakan kurang punya kapasitas yang layak mungkin ya. Mereka itu kapasitasnya masih guru-guru biasa, tapi sudah diharuskan mempunyai kapasitas menjadi kepala sekolah. Jadinya ya ketika mereka menjalankan tugas menjadi kepala sekolah tersebut, mereka tidak benar-benar bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Jadi hasilnya adalah sekolah SMA Negeri 11 masih banyak celahnya. Solusi dari pemerataan sekolah yang ada di Kota Pontianak dengan hadirnya SMA Negeri 11 Pontianak masih terus harus dipantau, masih terus harus diawasi. Jadi seperti itulah kasus yang saya bahas, kasus yang saya bedah saat ini. Saya mengambil kasus ini atas dasar keresahan saya atas polemik pendidikan yang ada di Kota Pontianak. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 11 Pontianak dan merasakan betul bagaimana berjalannya sistem pendidikan yang ada di SMA Negeri 11 Pontianak. Mungkin setiap tahunnya akan selalu lebih baik, tapi untuk dapat dikatakan bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain masih belum mampu. Pemerintah harus terus gencar itu. Pemerintah harus terus melakukan proses, yaitu pemerataan para pendidik. Para tenaga pendidik di setiap sekolah itu harus rata dengan kualitas yang bagus. Jangan mentang-mentang sekolah itu sekolah biasa-biasa saja, jadi ditaruh para tenaga pendidik yang biasa-biasa pula. Ingatlah, sebuah sekolah itu bagus tidaknya, pertama pasti ditentukan dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Bagaimana ingin menghasilkan murid yang berkualitas, sedangkan para tenaga pendidiknya saja tidak berkualitas? Saya tidak ingin mengatakan tidak berkualitas, tapi masih harus terus belajar untuk mempunyai kapasitas yang berkualitas. Sebenarnya polemik bidang pendidikan yang ada di Indonesia itu masih perlu banyak PR-nya. Tapi diharapkan semoga bisa terus lebih baik lagi. Baik, di sini saya Syarfina Zakiah. Saya sudah menyelesaikan video presentasi saya. Saya Syarfina Zakiah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.